tapi memang kita spill. Karena kalau tidak kita buka, nanti ada orang bilang tunggu di persidangan lah. Waktu di persidangan itu kan sangat mepet. Tidak mungkin semuanya bisa muncul. Makanya kalau sekarang di spill, semoga orang-orang yang mendengarnya juga tahu kalau data kita tuh banyak. Kita mendapatkan data yang komplit juga. Komplitnya adalah tidak hanya ijazah S1, tapi juga ijazah SD, SMP, SMA. Nah, ini yang menarik. Jadi temuan baru yang berkaitan dengan ijazah ini sebetulnya menarik perhatian bagi seorang penyelidik atau penyidik, Mas. Mau dijadikan data-data lainnya dari kertas dan sebagainya. Seperti temuan ijazah yang S1 tadi, ya kan? Jadi mudah-mudahan ini menarik bagi kita semuanya, dan saya juga nanti akan mencoba kalau bisa dapat, akan saya analisa dengan kemampuan saya untuk memeriksa dokumen kaitan dengan dokumen palsu tadi. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini akan memberikan dukungan penuh pada jaksa peneliti kalau memang masih mendengar ini, ya, akan menambah keraguan-raguan jaksa peneliti, bukan keyakinan seperti itu. Sehingga karena jaksa nanti punya tanggung jawab untuk membuktikan dakwaan yang ditujukan pada terdakwa tadi. Jadi kalau daripada membuka kotak Pandora, para termul akan pusing, Pak, akan boncos ya. Kita buka kaos saja. Nah, silakan minum obat ini ya. Itu biar obat pusing. Ya, Parahmen. Dokumennya tuh Parahmen. Ini bukan obat, ini Parahmen. Artinya terlalu parah, Pak. Ijazah SD, SMP dan SMA. Ini temuan yang menarik pastinya. Kita akan lihat ada ijazah yang beredar tersebut yang katanya dari SMA 6, yang kalau SMA ya, SMA 6 Solo, Surakarta, padahal SMPP ya, sudah tapi belum SMA 6-nya, karena SMA 6 itu baru 86 alias 1 tahun setelah Jokowi tamat lulus menurut keterangan Sahibul Hikayatnya kan begitu. Nah, karena itu kita akan explore dan Mas Roy dulu kita kasih kesempatan untuk melakukan eksplorasi apa yang ditemukan, termasuk juga mengulangi kembali apa sih yang kemudian pernah disampaikan Michael Benjamin Sinaga mengenai PDIP yang berbeda dan lain sebagainya itu, sehingga ini makin menguatkan bahwa ijazah itu memang ada apa-apanya. Ada apa-apanya. Oke, silakan Mas Roy. Oke, baik. Terima kasih Mas Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat. Ini nggak malam lagi, pagi nih Pak Ugro, Mas Gafur dan juga semuanya. Ya. Pertama-tama saya juga turut mengaturkan selamat tahun baru Muharram. Ya. Jadi 1 Muharram 1448 Hijriah, sekaligus tahun baru Jawa. Ya, 1 Suro 1960 tahun B. Ini kalau tahun baru Jawa ya. Gitu. Hari ini sudah masuk ya tahun baru itu, jadi makanya mohon maaf kalau tadi saya baru gabung, karena biasa kalau ada tradisi untuk 1 Suro itu ada sesuatu menjelang jam 12 malam yang dilakukan. Nah, ini menarik Mas Refli, Pak Ugro, Mas Gafur dan semua channel yang ada ya. Jadi saya akan jawab satu dulu yang temuan dari teman-teman yang mendapatkan data dari PDI Perjuangan. Kita ucapkan terima kasih kepada Partai PDI Perjuangan melalui sahabat kita Mas Michael Sinaga. Kita berhasil mendapatkan juga legalisasi yang digunakan Jokowi untuk daftar pada tahun 2014. Menariknya tahun 2019 katanya nggak ada. Nah, gitu datanya. Nah, ini lagi dikejar. Ya, jadi kan partai pengusung kan tetap PDIP. Jadi harus ya apa yang ada di PDIP itu adalah ada 5 set. Mulai dari Solo ya, itu 2 kali tahun 2005 dan 2010. Kemudian KPUD DKI atau di DKI itu 2012, kemudian 2014, 2019 Pak Ugro. Tapi yang ada lengkap itu baru 2014. Ya, jadi nanti kita mungkin akan menggunakan jalur juga karena sahabat Pak Ugro juga punya link di sana. Nah, jadi ini pasti akan ada yang menarik. Yang menarik gini. Jadi kalau kemarin sempat di-spill oleh Michael bahwa ada yang berbeda dan saya sempat meneliti itu berbeda, yaitu posisi legalisasinya. Ya, gitu, Padahal seharusnya kalau kita cek ya, ini yang dari KPU Pak Ugro. Kalau ini yang dari KPU. Yang dari PDIP nanti kita keluarkan.
ya. Itu harusnya ijazah yang dilegalisir itu nggak boleh beda-beda. Jadi artinya pada 1 tahun periodisasi yang sama dia diserahkan ke KPU, otomatis kan yang menyerahkan kan dari PDIP. Ya dari PDIP partai pengusungnya pasti sama yang di sana. Ternyata posisinya berbeda. Ini perlu penjelasan kalau misalnya itu memang ada 2 legalisasinya misalnya begitu. Nah kok bisa ada 2? Kan harusnya 1 tahun 1 jenis. Yang lucu adalah ketika di KPU malah 2005 dan 2010 itu sama persis. Padahal itu justru nggak boleh kalau sama persis. Karena 5 tahun berselang itu ada perbedaan. Nah, tadi pada sesi 1 kan kita tahu tidak semua itu kita buka, tapi memang kita spill. Karena kalau tidak kita buka, nanti ada orang bilang tunggu di persidangan lah. Waktu di persidangan itu kan sangat mepet. Tidak mungkin semuanya bisa muncul. Makanya kalau sekarang di spill, semoga orang-orang yang mendengarnya juga tahu kalau data kita tuh banyak. Gitu loh. Jadi meskipun kalau nanti memang tidak sempat di-spill di persidangan itu pun kalau sidang. Kan katanya kalau sidang Jokowi nggak datang sidang. Nah ini kata Pak Hotman Paris loh ini ya gitu. Jadi makanya kita tanya juga gitu. Nah kemudian yang kedua ini yang menarik juga. Data yang diterima secara resmi juga ini dari KIP ya. Artinya kita sudah berhasil memperoleh data yang kemudian itu berdasarkan putusan dari Komisi Informasi Pusat, kita mendapatkan data-data dari KPU juga, ya dari 5 KPU, dan itu kita mendapatkan data yang komplit juga. Komplitnya adalah tidak hanya ijazah S1, tapi juga ijazah SD, SMP, SMA. Nah ini yang menarik. Jadi nanti foto itu akan kemudian kita masukkan dalam face recognizer. Ya, kemudian kita masukkan dalam face comparator. Apakah benar foto yang ada di ijazah SD, ijazah SMP dan ijazah SMA itu kemudian berkesesuaian? Karena benar kalau teman-teman sudah dengar Mas Refli, ijazahnya kok gondrong. Kemudian foto di ijazah SMA yang gondrong itu tampak miring. Tidak pas betul dengan formatnya. Kemudian seperti ada kotak di belakangnya. Itu harus kita tes juga. Kemudian ijazah SMA-nya ya yang katanya waktu itu Egi katanya ngecek ijazah mempermasalahkan. Nah, kita juga sudah punya temuan gitu. Kenapa? Kebetulan nih Pak Ugro, Mas Refli dan juga Mas Gafur dan semuanya. Iya, ini kayak ada garis ya, kayak ada sudah tentu. Kebetulan almarhumah ibu saya, Pak Ugro, itu dulu guru SMPP Negeri 10 Jogja. Nah, yang disebut Jokowi ini kan SMPP Negeri 40 Solo. Nah, dulu saya mengerti betul karena saya sering jemput almarhumah ibu. Itu tahun sebelum SMPP Negeri 10 berganti menjadi SMA 8. Itu bahkan pada tahun-tahun mau pergantiannya, itu nama sekolah penggantinya itu belum jelas SMA apa. Baru 2 tahun kemudian mendekati 1 itu baru jelas. Padahal awalnya SMPP Negeri 10 Jogja yang sempat menjadi sekolahnya Mas Andi Malarangang ketika jadi SMA 8. Oh, itu jadi berarti Andi Malarangang murid almarhumah ibu saya. Oh. Ya. Kemudian setelah itu Mas Roy gantiin Andi Malarangang. Iya, jadi lucu. Almarhumah ibu tuh kalau manggil Andi Malarangang tuh rengang-rengang gitu. Oke. Rengang-rengang itu bahasa Jawa. Nah, akhirnya anaknya menggantikan Andi Malarangang. Iya. Lucunya begini, Pak Ugro, bahwa dan Mas Gafur, Mas Refli, saya ngerti betul kalau sebelum itu ganti, almarhumah ibu tuh sempat resah, wah ini sekolahnya mau ganti nama. Dulu awalnya sekolah itu mau ganti menjadi SMA 7. Karena urutan sekolah di Jogja itu ada SMA 1, ya, itu SMA 1 itu dari AMSA, Algemene Middelbaar School A. SMA 2 itu juga dari SMA yang Belanda. A ya Belanda. Kemudian SMA 3 dan SMA 4 itu dari Algemene Middelbaar School AMSB atau AMSB itu yang fakta yang eksak. Kemudian yang ada C itu SMA 5, SMA 6. Itu 6 sekolah pertama yang ada di Jogja untuk SMA. Kemudian muncul SMA yang tiba-tiba jadi SMA 7. Itu menyisip menggantikan yang tadinya SMPP itu mau jadi SMA 7, akhirnya tiba-tiba ada SMA lain menjadi SMA 7. Nah, jadi malah bagus. SMPP Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan itu jadi SMA 8. Tapi berganti nama menjadi SMA 8 itu baru setahun, 2 tahun baru tahu oh ini gantinya jadinya SMA 8. Nah, yang menarik di ijazah SMA-nya Pak Jokowi, Pak Ugro, Mas Refli dan juga Mas Gafur. Itu capnya yang itu cap tahun 80 lulusnya Jokowi.
5 tahun sebelum itu ganti menjadi SMA 6, capnya malah sudah SMPP, kemudian tertulis dalam kurung SMA 6. Kok bisa? Nah, 5 tahun sebelumnya sudah tahu tuh mau jadi SMA 6. Kok bisa? Ini loh, ini jadi pertanyaan. Makanya saya kalau kemudian mengira, saya ingat betul karena saya dulu sering sekali menyebut almarhumah ibu saya dan kepala sekolahnya dulu namanya Pak Solihin, ya, kemudian ibu, kemudian bahkan saya dulu sering diminta, wes kowe sekolah kene wae gitu, sekolah saya SMA. Akhirnya saya sekolahnya di SMA 3 Padmanaba, tidak di situ. Tapi saya mengerti betul SMA 8 itu secara mendalam, bahkan nama keluarga siswanya itu namanya Paksi, ya. Paksi itu burung peksi, ya, dan ya cukup dekat lah. Saya ngerti betul lah tentang SMA 8 itu. Jadi kaget juga almarhumah ibu, loh kok gantinya jadinya SMA 8, dan itu baru sekitar setahun sebelumnya baru tahu kalau ganti. Makanya agak aneh kalau SMA PP Negeri 40 Surakarta 5 tahun sebelumnya itu sudah tahu dicapnya itu SMA-nya 6 gitu. Jadi kalau legalisasinya sekarang capnya itu SMA 6 dalam kurung SMPP itu masuk akal. Ya, XMPP. Nah, itu, ini capnya itu 5 tahun sebelumnya sudah tahu SMA 6. Nah, jadi itu gambar-gambar sengaja tidak akan kita spill dulu sekarang, termasuk juga ijazah SD, SMP, SMA, ya, karena itu akan kita simpan nanti dan itu pasti akan kita tanyakan, gitu. Jadi biar teman-teman tahu kalau kita sudah punya data, ya, gitu. Dan itu moga-moga jaksa juga mendengar. Jadi jaksa semakin, waduh, ini ada apa lagi nih? Ya, gitu. Itu Pak Remi. Sebentar Mas Roy. Ya. Kebetulan saya juga tahu data-data itu. Ya, dan ya. data-data itu sekali lagi para pemirsa channel-channel ini itu data didapatkan secara resmi, sah, tidak melawan hukum. Ya, bukan melalui pintu belakang. Ya, bukan melalui pintu belakang. Itu atas rekomendasi dari KIP, dan data itu keluar dari KPU. Dan data itu tidak didapatkan dari dunia maya ya? Oh, enggak, ya? asli. Asli. Datanya asli. Kemudian sudah kita folder, kita urut, dan nanti akan menjadi, dan tadi mulai kita rapatkan untuk kemudian kita susun, termasuk fakta-fakta yang kita miliki, termasuk juga tambahan dari Aida Greenberry yang kemudian itu akan masuk. Ya, itu oke. Mas Roy, ada ijazah, 3 ijazah, 4 ijazah. 4 ijazah dengan. Yang itu semua sudah ada di kita ya? Sudah tanpa Pak Jokowi membawa pun sebenarnya udah nggak perlu. Jadi Jokowi nggak usah bawa ijazah, nggak usah gaya-gaya mau bawa ijazah. Ijazah SD, SMP, SMA, S1. Ya. Semuanya sudah dikumpulkan dan sudah di-collecting oleh tim hukum. Betul. Ya, tinggal saatnya nanti kita buka. Ya. Apa yang menjadi kejanggalannya. Persis. Dan itu akan dibuktikan. Ya. Dan ijazah-ijazah itu tanpa Pak Jokowi membawa ke pengadilan pun kita sudah punya. Kalau dikatakan, itu melanggar, itu hak privasi, enggak. Yang kita itu adalah ijazah seorang wali kota, ijazah seorang gubernur, dan ijazah presiden. Jadi itu pejabat publik, ya. Kalau ijazahnya para termul-termul itu ya ngapain? Kita kepoin, iya. Ya nggak penting. Jadi ini kepo secara resmi. Ya, kepo untuk pejabat negara boleh. Betul. Sah secara hukum. Jadi ini scientifically kepo atau formally kepo? Ya, formally kepo. Gitu. Bagus juga tuh istilah tadi. Ya, itu tadi ya. Jadi makin dikulik-kulik, makin dikilik-kilik tuh makin banyak sekali kelemahan-kelemahan dari latar belakang Pak Jokowi, baik latar belakang orangnya maupun latar belakang pendidikannya. Jadi kira-kira kalau pertempuran mau dilanjutkan silakan aja. Tapi kalau mau diselesaikan di sini sesuai dengan hukum yang ada, memang sudah tidak layak lagi secara hukum ya. Asal jangan diselesaikan secara adat melalui RJ. Nah, jadi tetap untuk integritas nasional harus jelas dan tegas bagaimana status ijazahnya. Soal nanti diampuni oleh Presiden Prabowo itu soal lain. Pak Ugro, bagaimana komentar Pak Ugro menyaksikan bahwa ada dokumen-dokumen yang berbeda, tapi ada satu hal yang saya underline, bahwa kalau saya jadi penyidik, harusnya mudah bagi saya mengungkap kepalsuan ijazah ini. Karena udah ada Kasmujo, ada dokumen dari KPU dan KPUD, banyak saksi-saksi yang bisa dimintai keterangan, ada ahli dan lain sebagainya. Kok tiba-tiba jadi berbelit-belit ini? Terkesan adalah penyidikan ini bukan untuk mencari hal yang sebenarnya,
tetapi untuk menutupi hal yang sebenarnya. Kesan saya begitu. Silakan Pak Guru. Monggo. Ya. Jadi temuan baru yang berkaitan dengan ijazah ini sebetulnya menarik perhatian bagi seorang penyelidik atau penyidik, Mas. Kenapa? Itu bisa kita banding-bandingkan satu persatu temuannya aja. Tadi stempel. Ya. Stempel kan biasanya seperti kantor saya waktu saya Kapolres Surabaya Timur itu X seksi 5. Betul. Gitu. Jadi Polres Surabaya Timur. Ya kalau mau ditulis X seksi 5-nya belakangan, tapi X-nya itu ada gitu. Jadi Iya. jangan terus Polres Surabaya Timur seksi 5 itu nggak boleh, nggak bisa Iya. seperti itu. Jadi kemudian mau dicarikan data-data lainnya dari kertas dan sebagainya. Seperti teman ijazah yang S1 tadi, Ya. ya kan? Jadi mudah-mudahan ini menarik bagi kita semuanya dan saya juga nanti akan mencoba kalau bisa dapat akan saya analisa dengan kemampuan saya untuk memeriksa dokumen kaitan dengan dokumen palsu tadi. Ya. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini akan memberikan dukungan penuh pada jaksa peneliti kalau memang masih mendengar ini, ya akan menambah keraguan-raguan jaksa peneliti, bukan keyakinan seperti itu. Sehingga karena jaksa nanti punya tanggung jawab untuk membuktikan dakwaan yang ditujukan pada terdakwa tadi. Ya. Ya. Jadi sekali lagi terima kasih kepada PDI Perjuangan ya yang telah memberikan dokumen-dokumen lengkap 5 ya. tahun sebelumnya. Ya, dan ini kenapa bisa diserahkan semuanya ke partai pengusung ya, SD, SMP, SMA. Kalau yang partai pengusung bukan yang SD, SMP, SMA. Yang kita dapat itu yang di KPU. Oh, makanya kenapa diserahkan semua ke KPU nih? Lah, ya Harusnya kan itu. tidak S1 atau Ya. SMA saja kan? Iya, tapi memang SD? diminta Pak, SD, SMP. Semuanya ada? Iya. Oh. Karena calon presiden. Karena ya ada. Oh, berarti Ini Bapak yang tidak ada alasan untuk melarikan diri ya Nah, iya. SMP. Iya, ini SMP, SMP dalam kurung SMA 6. ya kalau sudah SMP udah jadi SMA 6 ngapain pakai SMP Lah lagi? makanya, dan ini 5 tahun sebelumnya. Ini tahun 80. Oh. Kenapa iya, iya. sudah tahu 5 tahun sebelumnya? Kalau Sudah jadi- menentukan ya? Iya, Sudah inden. udah inden Oh Pak, iya, namanya. iya, iya. Lain nanti bisa ditelusuri Iya, kira-kira yang nulis ini siapa? betul. Keburu-buru nulis atau memang lupa nulis di sini? Nah, iya. Itu saja, Mas. Fotonya ini juga tempel Pak, miring dan ini nabrak garis. Iya ada. Nah, nanti Bapak juga akan lebih tahu lah. Iya, iya, iya. Menarik nih. Jadi ini masuk dokpol, dokumentasi kepolisian. Kepolisian, nanti. iya. Iya. Bukan dokter kepolisian. Iya. Iya. Ya, yang menjadi permasalahan itu adalah memang sekarang udah pukul hampir jam 2 dan udah mulai ngantuk. Jadi berat sobat semuanya ya untuk kelihatan sudah bergelimpangan tuh. Tapi Bang Refli saya mau tambahkan dari sisi dokumen ya. Iya. Mas Roy izin saya Ya, tambahkan lagi dari silakan. sisi dokumen ya. Kami memang tidak ingin spill semuanya dan kami tidak akan tunjukkan, tapi kami ingin memperlihatkan bukti-bukti atau ingin menyampaikan bukti-bukti apa aja yang Ya. kita miliki. Ya. Ada satu bukti lagi Mas Roy Ah. yang cukup krusial Ya. dari daftar bukti yang diserahkan oleh KPU Ya. kepada Bong Jowi ya, Ya. bongkar ijazah Jokowi. Nah. Yaitu apa? Yaitu daftar nilai Nah. dari UGM Heeh. yang daftar nilai itu tidak memperlihatkan Pak Jokowi Sarjana. lulusan sarjana. Ya. Berhenti di sarjana muda. Berhenti di jumlah SKS yang bukan program sarjana. Ya. Kalau saya misalnya Mas Roy ya, kita nih ya, Bang Refli juga nih alumni UGM, Ya. ini alumni Akabri Kepolisian, Ya. ini alumni UI, ini sama-sama alumni. Ya. Kalau kita S1 kan minimal 144 SKS. Iya. Ya Mas Roy ya. Nah, betul ya, 144. Sampai 160. Iya. Betul. Iya, 148 saya dulu. Kalau saya sekitar 150 sekian Mas Roy. Ternyata Bang Refli, daftar nilai ijazah, daftar nilai Pak Jokowi mohon maaf yang disita dari UGM itu tidak menunjukkan bahwa Pak Jokowi program sarjana. Jumlah SKS-nya nggak nyampe. Menjadi pertanyaan, di mana dokumen itu? Masa terima ijazah sarjana tapi nggak menerima daftar nilai program sarjana? Nah, itu juga menjadi kejanggalan ya Mas Roy ya. betul. Nanti banyak sekali. Itu kalau kita sisir, ya ada kita sisir, kurang lebih ada 505 dokumen ya Mas Roy ya. 505 dokumen yang dari UGM. 505 dokumen dari UGM yang disita oleh Polda Metro Jaya.
Dan kalau kita mau buka-bukaan dokumen itu, tentu nanti ada forumnya. Tapi saya katakan bahwa ijazah SD, SMP, SMA sudah didapatkan Mas Roy, dan semua data akademik dari Pak Joko Widodo kita akan uji kebenaran materialnya. Sedikit. Sebenarnya ini tidak aneh ya, karena waktu gelar perkara di Bareskrim dulu, ya di Mabes Polri tanggal 22 Mei tahun 2025 dulu, press conference ya. Itu Pak Brigjen Juandani dulu juga ketika menampilkan data-data itu sebenarnya timbul keanehan banyak. Dia nggak sadar dia. Iya, buat datanya itu sarjana muda semua. Jadi bukan sarjana. Dan kalau tadi saya ingin nambahkan yang di sesi 1 tadi. Saya membahasnya dengan Rismond di podcast saya. Iya, betul. Jadi dan kalau ditambahkan tadi di sesi 1, ya ini yang menarik. Yang genuine ya. Iya, yang genuine, respon yang asli waktu itu. Sekarang udah palsu itu. Dokternya palsu, ya orangnya palsu. Ya, jadi kalau kita kemudian saya ingin tambahkan tadi ketika diskusi sesi 1 yang saya juga ikut mendengar tadi adalah teman-teman yang banyak itu ya, yang 80 orang itu Mas Gafur. Saya sangat yakin sekarang karena saya ngalami. Saya kebetulan ya mohon maaf ya. Saya lulus nomor 3 dari satu angkatan. Ya, jadi ada yang paling lulus cepat namanya Harmen. Kedua lulus itu namanya Mbak Dian, kemudian saya. Nah, saya tahu siapa yang satu angkatan ketika masuk. Tapi ketika lulus kita nggak ngerti kan, apalagi kita sudah lulus, kita udah nggak ngerti orang itu lulus apa enggak. Jadi kalau teman-teman mahasiswanya itu tahu, oh itu ya angkatan saya, iya. Mungkin kalau yang masuk itu tapi kalau lulus barengan wisuda lagi, itu belum tentu kita kenal siapa-siapa. Saya juga nggak kenal yang wisuda bareng pada Agustus tahun 91 barengan saya. Ya, karena belum tentu kita masih ketemu lagi ketika wisuda. Mungkin foto barengnya ya. Jangan salah. Kalau Fakultas Hukum UGM zaman saya nggak kenal semua Iya. yang masuk itu karena 250 orang satu angkatan. Satu angkatan belum tentu tahu. Jadi belum tentu tahu, apalagi lulusnya. Iya. Bahkan kadang-kadang satu semester pun sudah hilang tuh orang. Persis. Iya, makanya ketika ada teman-teman yang bersaksi sejumlah itu, sebenarnya itu question mark. Ya, apalagi ketika reuni. Ya, apalagi ketika reunian itu datangnya sudah pakai kaos seragam, pakai satu mobil yang sama, elf. Kemudian setelah itu pakai name tag dan datangnya saling memperkenalkan diri. Saya anu Pak, saya anu Pak. Namanya orang reuni itu ketemu, Mas Gafur, apa kabar gitu? Roy, apa udah ada lagi panggil. Udah ini ya, udah makin gede perutnya. Iya. Enggak ada lagi panggilan. Bapak pakai gini tuh enggak ada. Namanya reuni itu gablok-gablok kan enggak ada lagi yang kemudian tanya lagi, Pak Menteri gitu, enggak ada. Kita panggil nama semua, bahkan kalau kita tempel cek gitu. Pak Jokowi ingat nggak kita waktu di di sini ya? Nah gitu. Ingat dosen ini nggak killer tuh? Nggak ada kemudian cerita nunggu kuliah di gedung pusat. Gedung pusat UGM dengan gedung kuliah Fakultas Kehutanan tuh jauh banget. Nggak ada nunggu kuliah kalau di gedung pusat. Itu kira-kira Mas Raul. Jadi banyak sekali yang boncos lah nanti kalau ini diteruskan. Satu lagi, Bang Refli. Iya. Kalau bukti-bukti ini boncos, sebetulnya Pak Jokowi berani nggak sih hadir di persidangan? Ya, kalau P21 itu urusan lain lah. Tapi Pak Jokowi siapkan juga mentalnya untuk hadir di persidangan karena akan menghadapi Bang Refli, menghadapi Mas Roy. Kan waduh, kalau dikuliti kasihan lah Pak Jokowi. Dan begini, juga kira-kira hakim begitu ya, jaksa itu mau bersikap independen nggak gitu ya kan? Sehingga yang dicari adalah kebenaran material, bukan kemudian sekedar apa istilahnya formalitas. Menggelar persidangan, kemudian dicari win-win solution, ya kan? Dihukum ringan, tetapi tidak jelas barang itu kan? Padahal Pak Ugur tadi sudah mengatakan barang itu harus jelas. Karena itu Pak Ugur kita kasih lagi barangnya. Silakan Bapak, pendapatnya lagi. Jadi makin malam makin menarik untuk menganalisa dokumen-dokumen, bukti-bukti yang berkaitan dengan Pak Jokowi ini. Jadi terbuka sendiri lama-lama dari KIP terbuka, ya, kemudian dari partai pengusung juga terbuka, dari UGM terbuka. Sekarang yang mau minta dibuka lagi yang mana Pak Jokowi ini kan kasihan juga nih. Ya. Ini buka sendiri loh ini, ya kan? Jadi tidak diminta buka sendiri. Jadi mudah-mudahan jaksa peneliti bagi saya kaitan penegakan hukum lah.
berdasarkan pasal berapa 58 sampai 662 ya tentang berkas perkara dari penyidik ke penuntut ini ya, saya berharap jaksa harus benar-benar independen ya kan, dan banyak menemukan ini. Kalau dokumen ini kita kirimkan ke kejaksaan tinggi ya untuk memberikan masukan juga, ini mungkin sangat baik juga supaya jaksa nanti bisa nanya kepada penyidik seperti itu, melengkapi lagi seperti itu ya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan hal ini bisa menambah jelas bahwa untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi presiden itu jangan lagi main-main dengan ijazah ya. Apalagi yang merasa ijazahnya tidak benar, lebih bagus sejak awal mengundurkan diri, ya kan, daripada nanti dimundurkan seperti itu. Itu saja, terima kasih, Mas. Siap. Terima kasih Pak Ugro. Silakan Mas Refli. Ya, apalagi kalau kita cari spekulasi, sangat mungkin ada mahasiswa UGM yang bernama Joko Widodo yang berasal dari SMA 6 Yogyakarta, yang rambutnya panjang, yang berkumis, yang berkacamata, yang belah tengah. Tetapi itu dari SMA 6 Yogyakarta, bukan SMPP 40 Surakarta atau yang mengaku sebagai SMA 6 Surakarta. Jangan-jangan dimirip-miripkan kan? Nah, jadi ini kan lebih menguak lagi, orang bisa shock, surprise. Oh ternyata Joko Widodo ada, tapi cuma sarjana muda, mungkin begitu kan? Tetapi bukan Joko Widodo yang kita kenal sebagai presiden. Jangan-jangan begitu. Tapi kita simpanlah itu ya, untuk kemudian nanti kita akan panggil orang-orang yang memiliki data itu. Ada Bon Jovi, ada Bonatua, Silalahi dan lain sebagainya yang pasti harus diperiksa karena mereka orang-orang yang sudah mendapatkan dokumen-dokumen dari Jokowi ya. Bukan dari Jokowi, dokumen-dokumen Jokowi dari setelah mereka memenangkan sidang di KIP, Komisi Informasi Publik. Itu saja. Ada mau closing statement? Saya ada tambahan sedikit lagi Bang Refli. Jadi kalau kita kuliti semua bukti-bukti, ini tentu makin menarik loh. Jadi ternyata kejanggalan itu bukan hanya di ijazah, tapi di dokumen-dokumen pendukungnya pun banyak sekali kejanggalan. Ya, saya spill satu lagi Mas Roy. Iya, silakan. Soal CV Pak Jokowi aja. CV itu kan bagian dari deskripsi kehidupan beliau pada saat beliau mencalonkan diri sebagai wali kota, gubernur dan presiden. Dan berdasarkan data yang didapatkan oleh Bung Jowi, CV itu kan didapatkan dari KPU. Ternyata cara menuliskan CV pun, CV sebagai calon gubernur dan CV sebagai calon presiden itu beda. Betul ya Mas Roy ya? Tadi kita udah lihat ya, itu beda. Penulisannya ada yang komplit, ada yang nggak komplit gitu. Ada yang teknologi kayu. Ada yang itu untuk jabatan presiden ya. Pada saat beliau mencalonkan diri sebagai presiden, latar belakang pendidikannya SD-nya nggak disebut. SMP-nya nggak lengkap. SMA-nya juga nggak lengkap. S1-nya nggak langsung ditulis UGM. S1 teknologi kayu. Buktinya makin banyak kejanggalan deh. Ini kalau dibawa ke persidangan menarik ini barang ini. Ini bisa dibongkar semuanya nih kan. Apalagi termul itu kan nggak akan bisa mendapatkan bukti-bukti itu. Dan saya yakin termul itu belum lihat bukti-buktinya Pak Jokowi, dokumen-dokumennya Pak Jokowi. Ya kan? Kami sudah mendapatkan bukti-bukti itu secara sah dan resmi, tidak melawan hukum. Itu pada saatnya kalau dibuka, ini kita seperti buka kotak Pandora. Dan akan terlihat, wow ternyata barang itu seperti ini loh. Kayak gitu aja Mas Ray. Oke, closing statement dari saya, Mas Refli dan Pak Ugro. Jadi kalau daripada membuka kotak Pandora, para termul akan pusing Pak, akan boncos ya. Kita buka kaos saja. Nah, silakan minum obat ini ya. Itu biar pusing. Obat pusing. Ya, Pak Rahmen. Dokumennya tuh Pak Rahmen. Parah bukan semua. Obat. Ini Pak Rahmen, artinya terlalu parah, Pak. Itu dokumennya tuh terlalu parah. Itu closing dari saya di malam tahun baru ini. Pak Ugro ada closing statement, silakan. Makanya ini ngisi biodata atau riwayat hidup ya. Saya merasakan sendiri waktu masuk Akabri itu ngisi biodata itu nggak boleh sembarangan. Bener-bener berhitung pakai jari seperti berhitung anak SD itu. Saya
pendidikan SD itu tahun masuk tahun 63, 64, 65, 66, 67, 68. 6 tahun. Nah, SMP 69, 70, 71. Nggak lupa karena kita tahu sendiri. SMA 72, 73, 74. Nah, kawan saya Akabri masuk 100, saya hafal. Karena 4 tahun. Ya, seperti itu. Jadi seharusnya nggak usah menggunakan orang-orang lain untuk ngaku-ngaku satu alumni, nggak perlu. Yang alumni yang paling dikenal saja udah cukup bagi saya. Jadi sekali lagi memori kita, memori manusia kan terbatas untuk mengingat-ingat siapa kawan dekat kita, terus siapa, bagaimana sekolah kita, kapan kita sekolah, kapan kita lulus, itu pasti apa ya. Mudah-mudahan nanti dokumen-dokumen ini mempelajarinya plus riwayat hidup tadi ya, atau biodata bisa kita jadikan patokan apakah pengisian ini dilakukan dengan sempurna atau coba mengingat-ingat ya. Tahunnya pasti ada yang salah kalau di situ. Itu saja, Mas. Ya, setuju Pak Agra. Tambahin sedikit, paling sedikit, Mas Refli sebelum tidur. Ya, gitu. Karena Mas Refli kayaknya sudah mau tidur. Ya, gitu. Enggak ya, ini kita. Jadi memang parah betul. Apa yang dikatakan apa Mas Gafur tadi betul. Karena penulisan SD SMP dari beberapa data itu, Pak Agra, itu sama sekali ngaco. Ada yang SD-nya dituliskan masuk, enggak ada yang dituliskan masuk dan keluarnya kapan. Ada yang dituliskan tahun masuknya, ada tahun keluarnya. Padahal kita tahu pada tahun-tahun itu, saya ingat tahun 79, itu ada perpanjangan setengah tahun. Ketika sekolah perubahan. Awalnya kita Januari, kemudian kita mundur jadi Juli. Mas Gafur nggak ngalami ya? Enggak. Gitu. Saya ngalami kelas 5 SD. Jokowi seharusnya ngalami SMP. Dan itu kalau nggak sinkron ya berarti memang pada biodata itu memang banyak sekali kesalahan. Tapi gini Mas Roy. Parah itu. Nanti ada yang ngomong begini. Itu kan yang ngisi kan adalah tim suksesnya. Ya, tetap harus diperiksa. Iya, sebenarnya Mas Roy. CV ini bukan untuk jadi calon ketua RT. Atau untuk jadi calon ketua organisasi Karang Taruna. Ini menjadi calon presiden Republik Indonesia. Betul. Nggak boleh sembarangan. Tim yang diikutkan di situ juga pasti tim-tim yang profesional. Iya. Bukan merekrut orang seperti dari jalan kemudian mau jadi tim sukses. Itu orang-orang pendidikannya doktor, pendidikannya profesor, pendidikannya magister, pendidikannya sarjana. Iya kan? Ini mengantarkan orang untuk mendapatkan jabatan tertinggi di Republik. Masa cara mengisinya seperti kita mau jadi ketua Karang Taruna atau ketua RT RW? Itu saja kan tidak logis gitu. Ya. Jadi jangan kita mau membela sesuatu yang kepalsuan dengan membuat narasi-narasi yang tidak logis. Ya, ini negara besar. Ini orang mau menjadi calon presiden akan tercatat dalam sejarah bangsa gitu. Masa cara mengisi dokumen CV-nya aja berantakan gitu. Ya, itu aja menunjukkan bahwa ya kalau janggal gitu. Itu aja. Oke, saya akan akhiri dengan pantun, tapi saya belum bikin pantunnya. lucu makin malam makin lucu. Yang jelas makin kosong di perut karena malam sudah larut. Dan ada tikus curut. Dan munculnya berurut dia. Ya, saudara sekalian, itu saja. Mudah-mudahan ini makin menggentarkan para termul. Kalau tidak gentar tidak apa-apa juga, karena biasanya mereka menolak kebenaran kan. Tuduhannya sama, dia nolak, kita nolak kebenaran kan. Kita juga menuding yang sama, menolak kebenaran, tapi kebenaran itu pasti cuma satu. Nggak mungkin lebih dari satu. Karena itu kita pastikan bahwa satu-satunya adalah pihak sini. Jadi karena kalau kita tidak yakin benar, nggak mungkin kita maju terus tuh ya kan. Tapi sekali lagi, karena yang mau ditegakkan adalah hukum, ya hal-hal yang keliru tetap kita koreksi, baik formil maupun material. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sekali kamu matikannya. Makin malam makin boncos. Tapi kalau